Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita melanjutkan untuk bagian ketiga. Kita sesi untuk framework UBD untuk pemetaan SLP. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingatkan kembali saat kita merencanakan untuk rihlah ya. Alhamdulillah, ini kayaknya hal yang sangat dirindukan di sela-sela kesibukan kita gitu. Nah, yaitu yang sudah kita sepakati adalah rihlah ini kemana ini? Yang ke Turki ya? Rihlahnya yang digambarkan dengan banyak balon udara. Ya, kita sudah alhamdulillah. Oke, kita memungkinkan nggak kalau ke sana? Nah, tugas kita kali ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa rencana perjalanan kita ini berhasil. Artinya kita sudah merencanakan, terus apa yang bisa membuktikan bahwa kita itu pergi ke sana? Menurut Ustadz dan Ustadzah, hal apa yang bisa kita tampilkan, bisa kita munculkan, dan bisa kita perlihatkan untuk meyakinkan bahwa kita itu pergi ke tempat yang kita tuju. Silakan. Mungkin ada yang memberikan pendapatnya, Ustadz dan Ustadzah. Foto selfie. Ada foto selfie katanya. Ada yang lain, Ustadz? Ustadzah, silakan. Tiket. Tiket. Oh ya. Coba sekarang kita mainkan di Padlet-nya ya, sedikit saja sebagai bentuk kita dokumentasikan. Semua nanti bisa langsung saya tulis di sini. Boleh dibuka Padlet-nya. Bukti perjalanan. Sudah saya kirim di situ. Baik, buka link Padlet-nya. Menurut Ustadz dan Ustadzah apa? Oh, ada foto selfie katanya. Kasih nama Ustadz. Ya, Ustadz Marwan kan nih? Kasih namanya. Oke, bagus. Lanjut lagi. Siapa lagi yang mengirimkan kira-kira bukti apa yang bisa kita yakinkan kepada orang kalau kita bercerita, kalau kita pernah pergi ke sana, begitu. Mana yang lainnya? Sudah dikirim? Mungkin bisa di-share Ustazah, share share screen Padlet-nya. Oh, ya. Sudah saya share. Tidak nampak? Belum nampak. Belum nampak. Oh. Belum nampak. Oh, belum nampak. Ini ya, saya share ya. Oke. Kelihatan? Belum. Nah, ini Oke, kelihatan. Sudah kelihatan. Ini sudah muncul. Silahkan. Apa yang menjadi bukti kalau kita sudah melakukan perjalanan? Ustazah Ika, beliau menyampaikan video perjalanan. Ditunggu yang lainnya. Kalau video perjalanan, berarti akan menggambarkan proses kita pergi ke sana ya. Begitu Ustazah Ika? Ya, betul Ustazah, dari awal sampai akhir. Oh, dari awal sampai akhir kayaknya tidak akan terlupakan deh kalau kita pergi. Kalau ini Ustadz Marwan kah yang foto selfie? Berikutnya ada video call, ada Ustadz Hardi live streaming. Wah, keren ya. Dari beberapa hal yang sudah kita tampilkan di sini, tentu harus kita lihat validasinya. Apakah yang kita munculkan itu betul-betul menunjukkan, bukan
sesuatu yang kita rekayasa atau sesuatu yang pengadaannya itu ternyata tidak di sana, mungkin dalam perjalanan atau di mana kita ada di situ terus kita ambil. Maka dari kesemuanya ini harus kita pastikan, kayak tiket paspor misal. Ada tiket, ada paspor, kira-kira bisakah ini dimanipulasi? Bisakah itu kemudian dicarikan dokumen yang lain dan sebagainya? Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk Padletnya ini saya stop screen dulu, stop share dulu. Kembali ke apa tadi itu slide-nya. Tampil belum Ustaz? Belum? Belum. Ustazah. Belum, berarti saya ambil di sekarang sudah kelihatan? Belum juga, Belum. Ustaz? Belum. Padahal sudah saya share di sini. Oke. Sip. Ya, kita lanjutkan dari slide-nya di Oke. sini. Sudah Ya, muncul. Sudah muncul, Ustazah. Alhamdulillah. Dari kesemuanya, ini yang bisa kita ambil sebuah hikmah di sini, bahwa kita bisa mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita ini mempunyai tujuan hidup. Kita ini mempunyai ending dalam perjalanan di dunia ini. Ada sebuah hadis yang luar biasa dari Ibnu Majah. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, artinya tujuan hidup, akhir dari perjalanan kita, itu mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, di sini itu akan menjadi sebuah, bagaimana kalau dikaitkan dalam pembelajaran. Pembelajaran itu salah satu yang paling penting dalam proses pembelajaran itu bagaimana akhir dari pembelajaran itu. Bagaimana ujung dari pembelajaran itu. Apa hasil yang kita dapatkan. Apa yang keberhasilan yang kita harapkan kepada anak didik kita. Termasuk juga apa yang kita bawa apabila dikaitkan dengan kehidupan kita, apa yang kita bawa nanti di hari kemudian, dan tentu kita mengharapkan hal terbaik dari perjalanan hidup tersebut. Baik, saya membutuhkan ini bantuan insight kali ini dari Ustadz dan Ustadzah, mungkin bisa membantu saya untuk menerjemahkan ini dari Stephen Eko. Ada yang bisa bantu? Apa ini artinya, yo? Saya tidak tahu ini Ustadz, bagaimana ini? Iya, baik. Ini Sama, nanti kita Ustazah. mari kita nanti pelajari bersama, karena sesungguhnya ini kecerdasan kita ini ada 7 katanya begitu. Nah, hal apa yang ada di dalam teks ini nanti kita skip dulu untuk dipelajari. Kita lanjut di slide berikutnya tentang understanding by design, ya. Ini sudah beberapa kali kita mendengarkan, beberapa kali kita juga sudah membacanya.
karena ini bagian dari materi yang baru yang mungkin perlu penyesuaian, ya, terutama di dalam uh, dunia pendidikan. Apakah understanding by design ini kalau disingkat UBD ini apa sesungguhnya? Apakah dia strategi mengajar? Ternyata bukan. Apakah dia metode mengajar? Ternyata juga bukan. Dan apakah dia format RPP atau modul ajar? Ternyata juga bukan. Jadi sesungguhnya UBD itu apa? Nah, ternyata UBD adalah kerangka perencanaan pembelajaran dengan mengutamakan pemahaman mendalam sebagai tujuan utama. Ya, karena ini sebuah kerangka perancangan, ya, artinya kita dalam proses berpikir itu perencanaan pembelajaran yang ingin kita capai di dalam ruang kelas itu harus mencerminkan pemahaman yang mendalam sebagai tujuan utamanya. Pada sesi kali ini kita akan mempertajam ini dengan nanti kita mencoba praktik, ya. Baik, berikutnya kita akan mengulik sedikit tentang UBD. UBD ini adalah fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Fokus pada ini ya, garis bawahnya ya, fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Makanya dari awal tadi kita harus bisa membuktikan bahwa hasil belajar anak-anak itu bisa tercapai dengan baik, ya, menggunakan backward design, ya. Ini perancangannya. Ini keterangan di berikutnya. UBD ini ada 3 hal yang terpenting dan 3 tahapan. Yang pertama, bahwa menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan dikuasai oleh murid. Apa yang harus murid ketahui, apa yang harus dipahami dan mampu dilakukan. Ini sepertinya sudah kita lakukan, ya, setiap kali akan mengajar, maka tujuan pembelajaran itu yang utama. Kita mau apa gitu. Anak-anak itu sebaiknya nanti bisa apa. Di sini itu harus ditentukan yang paling utama. Baru yang kedua, menentukan cara membuktikan ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut menggunakan asesmen. Menggunakan asesmen. Asesmen yang akan kita pakai itu menggunakan asesmen apa? Apakah kalau hari-harinya kan menggunakan formatif, ya, kemudian di akhir menggunakan sumatif. Nah, di situ macam-macam asesmennya bisa diterapkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari hasil belajar anak-anak. Yang ketiga, membuat desain pembelajaran. Nah, baru setelah ditentukan asesmennya, kita membuat desain pembelajaran yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dengan asesmen yang telah ditentukan. Ini bedanya mungkin dengan selama ini yang sudah kita terapkan dalam pembelajaran, biasanya kan urut-urutannya itu penilaian atau asesmen itu di mana? Coba kasih pengalamannya. Ustadz dan Ustadzah, boleh menyampaikan pengalamannya selama ini ketika proses pembelajarannya itu bagaimana? Monggo, silakan. Salah satu menyampaikan testimoninya mungkin. Ya, Ustadz dan Ustadzah, biasanya apakah menggunakan urutan ini atau bagaimana kalau kita membuat RPP atau membuat modul ajar? Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Ustadz. Ya, biasanya memang sebelum kita mengenal UBD, ya, biasanya membuat RPP itu
ya langsung saja ya, eh, apa namanya, kerangka RPP, apa materinya, ya kan? Kemudian openingnya seperti apa, dan eh, apa namanya, assessmentnya itu selalu nanti selesai semua materi baru kemudian kita lakukan assessment. Jadi Iya. jarang ya kita lakukan assessment as learning, dan assessment for learning itu jarang kita lakukan. Yang kebanyakan kita lakukan itu adalah assessment of learning. Jadi sudah selesai materi baru kemudian kita lakukan. Nah, sedangkan kalau dengan UBD kita lebih ditekankan untuk melakukan as learning dan for learning agar bisa mengukur ketercapaian, bisa mengukur kualitas diri juga, kita bisa ukur dari asesmen tersebut. Apakah guru sudah menyampaikan dengan baik atau seperti apa? Maka guru juga perlu merefleksikan diri setelah selesai ngajar. Ya, selesai ngajar guru harus merefleksikan diri. Kira-kira selama mengajar itu seperti apa materinya? Apakah anak-anak menyukainya? Apakah materi saya disampaikan dengan baik? Apakah sudah runut sesuai dengan RPP dan sebagainya? Nah, itu yang jarang kita kerjakan. Nah, dengan UBD ini kita diarahkan untuk bisa setiap saat mengevaluasi diri, setiap saat bisa merefleksikan diri. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih. Coba kasih reaksinya Ustadz dan Ustadzah. Bagaimana menurut Ustadz dan Ustadzah dari hasil penyampaian Ustadz Marwan? Silakan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya tepati di Ustadz ya. Baik. Terima kasih. Mari, berarti kita ini setelah adanya pelatihan ini untuk berbenah ya kerangka berpikir kita dalam proses belajar mengajar ini disesuaikan dengan konsep berpikirnya dari UBD. Nah, ini ada keterangannya ya, bagaimana kita memperjelas dari UBD ini. Yang pertama ada identifikasikan hasil belajar. Hasil belajar. Tadi tujuan pembelajarannya apa yang kita harapkan, yang dimiliki oleh murid, apa ide utama yang akan dipelajari oleh murid, dan apa yang seharusnya dapat diyakini dan dilakukan, dipahami, serta diketahui oleh kita melakukan proses pembelajaran. Oke. Berikutnya, di awal setelah kita mempunyai rancangan hasil yang diharapkan oleh anak-anak, adalah bagaimana kita menentukan bukti penilaian yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Bagaimana cara kita mengetahui atau menilai bahwa murid itu telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Bukti apa yang diperlukan untuk memastikan capaian murid tersebut? Itu dalam SKL yang kita sudah ada 6 dimensi itu, ketika kita nanti membuat rancangannya sesuai UPD, itu sudah runutannya sudah jelas ya. Nah, yang pertama tadi tujuannya ditentukan dulu. Berikutnya yang kedua bagaimana menilainya, asesmennya, dan dibuktikan dengan cara mencapainya. Gitu. Ustadz yang dirahmati oleh Allah, pada season berikutnya kita akan membuat perancangan atau kegiatan program yang kita lakukan untuk membantu murid mencapai tujuan pembelajarannya yang telah ditentukan. Tentu ini menjadi penting bagi kita agar kita bisa mempunyai pengalaman dalam membedah, ya, merunutkan yang terpenting dimensi yang sudah ada dalam buku standar kompetensi lulusan kekhasan SIT itu diterjemahkan
dari capaian fase, kemudian menjadi capaian kelas. Di capaian kelas itu kita jadikan indikator ya, indikator capaian kelas, penilaiannya serta program, nah, dan KKTP-nya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan hanya poinnya itu pada 4 ya. Nanti Ustadz dan Ustadzah kita akan menentukan satu CP, capaian fase, yang kemudian kita akan lebih deskripsikan pada capaian kelas, indikator capaian kelas, dan program apa yang bisa kita tampilkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut dan bisa mengukurnya dalam sebuah asesmen. Begitu ya. Jadi Ustazah, ini semua sudah membawa buku standar mutunya. Oke. Kalau sudah ada, kita akan lanjutkan di tunggu. Saya ingin menampilkan yang Padletnya tadi, bagaimana Ustadz dan Ustadzah bisa langsung praktek ya. Bisa menggunakan bantuan AI yang ada. Ayo dibuka. Saya share screen dulu ya. Karena di sini banyak sekali yang saya buka, sehingga agak merepotkan untuk mana file yang perlu saya tampilkan. Tadi ya, share lagi, kemudian ya, ini yang Padlet pertama itu sudah saya kasih gambaran apa yang akan kita lakukan, yaitu praktek perancangan backward design menggunakan UBD. Ya, yang akan kita coba praktekkan adalah capaian fasenya mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini dimensi cerdas dan bernalar kritis dan digital. Elemennya bagian elemen cerdas. Kemudian subelemennya memiliki wawasan keagamaan yang luas, hafalan sejarah dan dunia Islam, ilmuwan Muslim, Islamic worldview. Apa yang menjadi tugasnya adalah Ustadz dan Ustadzah menentukan tujuan pembelajaran dalam capaian kelas. Nah, jadi nanti karena ini yang masih tersedia adalah capaian fasenya, dan fase yang ada ini fase C. Yang saya pilih fase C, kelas 5 sampai kelas 6. Setelah ditentukan capaian kelasnya, kita akan buktikan, kita ukur pakai indikator capaian kelas menggunakan ICK, barulah program apa yang bisa kita hadirkan untuk bisa mencapai dari indikator-indikator capaian tersebut. Gitu. Nah, Ustadz bisa menggunakan Padletnya ini, dituliskan. Kalau CP-nya ini kan sudah CF ya, capaian fasenya ini kan sudah tampil, sudah saya tuliskan. Jadi Ustadz dan Ustadzah memilih langsung menggunakan capaian kelasnya, langsung di capaian kelasnya, kemudian indikator capaian kelasnya dan programnya, gitu. Nah, 3 ya.
capaian kelasnya, indikator capaian kelasnya, dan program untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Silakan boleh menggunakan bantuan AI, kemudian diketik di Padlet ini supaya nanti bisa dibaca oleh semuanya. Waktunya, kalau sekarang kurang berapa menit, Ustaz Marwan? 5 menit lagi. Wih, 5 menit lagi. Kita coba dalam waktu 1-2 menit untuk sebisa merancang CK-nya, ICK, dan program. Ya, kita coba sama-sama. Boleh menggunakan redaksi dari Gemini, boleh, atau menggunakan dari ChatGPT. Bagaimana? Sudah ada? Boleh, kalau tidak sempat untuk menulis, boleh menyampaikan dalam pakai ini saja, boleh langsung dipresentasikan di sini. Ustazah Ika mungkin sudah siap? Ya, saya coba. Ya, Tidak monggo. sempat nulis Ustazah, maaf. Oke, silakan. Saya coba ya Ustazah. Ini CP kelas 5 ya Ustazah ya? CP kelas 5. Kelas 5. Nah, saya coba merangkai untuk capaian kelasnya. Siswa mampu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi realitas kehidupan yang ada di sekitarnya. Kemudian bukti ketercapaiannya bisa dengan mengidentifikasi dengan menggunakan gambar, Ustazah. Jadi ada beragam gambar yang disiapkan oleh guru dan gambar itu menunjukkan realitas kehidupan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian apa namanya? Bukti ketercapaiannya bisa dengan anak-anak seperti tadi memilah ya. Kegiatannya adalah memilah gambar atau sesuai dengan media yang disediakan oleh gurunya. Nah, gambar yang dipilah ini menunjukkan seperti tadi anak mampu mengaitkan antara Al-Quran dengan realita kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, program yang digunakan berarti lebih kepada kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas. Dia kegiatan intra ya, kegiatan intrakurikuler. Seperti itu Ustazah contohnya. Oh iya, kalau menggunakan ICK-nya, berapa ICK yang ditampilkan di situ, Ustazah? Kalau ICK berarti baru satu nih yang bisa terdeteksi Ustazah, mengidentifikasi saja. Mengidentifikasi berarti anak memberikan apa ya, lebih ke penjelasan ya. Anak mampu memberikan gambaran sesuai dengan pemahaman yang dia miliki dengan menggunakan alat bantu gambar. Seperti itu Ustazah. Oh, baiklah, Masya Allah.
Kasih reaksinya untuk Ustazah Ika, boleh silakan di tombol pakai tombol yang ada. Oh, alhamdulillah. Ya. Mungkin ada Ustadz yang lain, mana Ustadz? Mungkin Ustadz Mulki atau Ustadz Hartono, Ustazah Rina memberikan hasil dari yang sudah dicoba merancang UBD ini. Wah. Ya, sebelum saya bacakan ini ada yang sudah mengirimkan di Padlet-nya. Atau kita bacakan saja ya di sini. Saya Ini dibacakan saja Ustazah. ini tidak ada nama ya. Siapa ini? Iya, dibacakan saja Ustaz. Iya. Ustazah kurang Sudah. Tidak ada konsentrasi. namanya ini. Mungkin Ustadz yang bersangkutan. Apakah Ustadz Mulki kah? Ustazah, bukan. Terus siapa ini? Ustazah Bidar. Oke, Saya saja. Ustaz. Oh, Ustaz Hartono. Luar biasa. Mari Ustaz Hartono bagaimana boleh menyampaikan hasil tulisannya ini? Itu tadi melalui ChatGPT itu. Tidak apa-apa kita mengambil info dengan berbagai referensi. Silakan Ustaz. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu saja ya. Iya. Kita melihat capaian kelasnya, capaian pembelajaran, capaian umum, dan capaian khusus. Ini ada sendiri. Semua mampu memiliki wawasan keagamaan yang luas, memahami dan menghafal materi pokok dalam Islam berkenaan dengan sejarah tadi, serta mengetahui dan mengapresiasi sejarah Islam dalam konteks global dan lokal. Capaian khusus menghafal doa-doa harian, surah pendek dan hadis-hadis sahih. Terus memahami nilai-nilai ajaran Islam melalui sejarah perkembangan Islam dan sebagainya. 2. Indikator capaian. A. Wawasan keagamaan yang luas. Indikator 1. Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam seperti rukun Islam, rukun iman, dan 5 pilar Islam. Indikator 2. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan pentingnya doa-doa harian dalam kehidupan sehari-hari sampai indikator ke berikutnya, karena ini waktunya sudah mau habis. Ya, terus ini di terakhir dalam program ya. Mana program tadi? Iya, program. Saya naik enggak bisa ini. Program pembelajaran harian detail. Ya, siswa dapat menghafal harian, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW serta menguasai beberapa surah pendek dalam Al-Quran. Kegiatan pembelajaran tertera 10 menit, 30 menit, 15 menit. Ini jumlahnya jumlah 2 jam pelajaran ya. Semuanya terinci gitu dengan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu ringkasnya saja Ustazah sebagaimana yang saya sampaikan di grup. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita kasih tepuk W katanya. Boleh dipimpin Ustazah Ika. Kasih tepuk wow untuk Ustaz Hartono. Ya, silakan. Tepuk keren ya namanya ya. Oh, tepuk keren. Tepuk keren. Lupa keren. judulnya. Tepuk wow. Tepuk wow. Tepuk W. Tepuk wow. Kasih W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Keren. Wow. Wow. Keren. Keren. Wow. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Saya konsentrasi. Soalnya ini ada yang lagi dikerjakan juga ini. Siap, Luar siap. biasa. Terima kasih. Ini sudah bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana menyusun ya menggunakan UBD. Ini nampaknya nanti akan lebih masif dan bisa dipahami lebih dalam melalui IHT, in-house training. Kita bisa menelaah lebih dalam, kemudian dalam pembimbingan yang lebih spesifik lagi agar proses untuk menggunakan UBD ini mulai dari tujuan pembelajarannya, bagaimana kita membuat assessment serta dalam program itu
bisa terpotret dengan baik, dengan harapan tadi adanya pemahaman yang mendalam anak-anak selama proses pembelajaran dan juga pengalaman belajar yang luar biasa yang mereka akan dapatkan. Jadi Ustadz dan Ustadzah sebagai closing kali ini, mari kita coba lebih dalami ya proses-proses tahapan-tahapan itu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya nanti silahkan mari kita diskusikan, dan jika ada hal yang baik yang bisa kita ambil di sini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apa? Tepuk